Shalom warga kerajaan Kristus yang saya hormati dan kasihi. Podcast episode 5 ini akan mengisahkan bagaimana saya menemukan Tuhan Yesus Kristus dalam hidup saya ini. Oke? Waktu saya masih kecil, belum sekolah, saya belum tahu apa-apa soal agama atau siapa itu Tuhan. Karena tidak ada yang memberitahu saya soal agama ataupun Tuhan. Papi mamiku pun juga tidak memberi saya atau menginfokan saya suatu agama apapun. By the way, mamiku Kristen dan papiku Buddha, tapi tidak seorang pun yang mewariskan agamanya untuk aku. Jadi kalau Anda penasaran apa yang saya lakukan waktu kecil, ya hanya bermain dan belajar untuk sekolah saja, dan bermain selayaknya anak kecil di sebuah keluarga. Kemudian aku masuk sekolah TK swasta Katolik di kotaku. Di sekolah itulah aku diperkenalkan agama Katolik dan Tuhan Yesus Kristus. Di situ aku mulai mengenal agama dan siapa itu Tuhan. Terima kasihku kepada sekolah itu mengenalkan Tuhan Yesus padaku. Karena acara sekolah itu ke gereja untuk misa dan ibadah, jadi ya aku memutuskan menerima agama Katolik dalam hidupku dan Tuhan Yesus tentunya ya. Setelah itu aku melanjutkan sekolah ke tingkat SD di sekolah yang sama waktu aku TK itu. Mujizat demi mujizat Tuhan mulai berdatangan menghampiriku, di mana akhirnya aku tahu janji Tuhan pasti tergenapi. Satu orang diselamatkan, pasti satu keluarga juga. Oke? Kejadiannya begini. Aku dan adikku merasa bahagia dan enjoy menjadi warga Katolik yang taat. Namun saat itu papiku masih Buddha. Kemudian adikku yang TK itu nyeletuk ke papiku. Pi, alangkah bagusnya kalau kita satu keluarga sama-sama ke gereja. Saat yang bersamaan aku melihat papiku wajahnya berubah, tertegun sejenak, namun akhirnya mengambil keputusan untuk masuk ke gereja Katolik dan dibaptis. Puji Tuhan. Sekarang kami sekeluarga adalah anak-anak Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mujizat berikutnya terjadi di sekitar aku kelas 4 SD dan kelas 5 SD. Beberapa saudara sepupuku rutin datang ke rumahku tiap weekend. Dan aku tahu mereka itu Kristen yang taat. Setiap weekend kami pergi bersama, main bersama, dan ataupun makan-makan bersama. Suatu ketika dia mengajakku ke gerejanya, di mana itu adalah gereja Kristen, untuk mengikuti sekolah minggu di gereja itu. Aku iyain aja ajakan itu karena dia saudaraku. Dan aku tetap beriman Katolik pastinya. Singkat cerita, minggu itu aku mencoba ke gereja itu barengan dengan dia dan mulai berkenalan dengan suasana sekolah minggu di gereja itu. Namun aku tak hafal lagu-lagu sekolah minggu itu dan tetap pada iman Katolikku. Karena aku tak pernah berpikir atau berencana untuk masuk Kristen. Aku ingin Katolik selamanya saja pada waktu itu. Ya, di sini rencana manusia bukanlah rencana Tuhan. Di titik ini kerajaan surga sudah semakin dekat padaku. Jadi
Di judul podcast episode kelima ini aku beri judul Perjalananku Mengejar Kerajaan Surga, episode 5 podcast Kingdom Equipment Site, episode kelima ya. Podcast singkatan dari podcast Kingdom Equipment Site. Di titik ini kerajaan surga sudah semakin dekat padaku. Aku tetap mengikuti acara sekolah minggu itu setiap minggunya secara rutin. Entah kenapa setiap minggu siang menjelang sore, aku selalu mempersiapkan diri untuk minta diantar papiku ke gereja itu buat mengikuti sekolah minggu saudaraku itu. Ya. Setelah 2 bulanan aku mengikuti sekolah minggu itu, aku mulai kepikiran dan senang akan suasana sekolah minggu itu. Tidak sampai di sini saja, namun aku mulai merasakan kedamaian dari Kristus menghampiriku, seperti dadaku ringan saja, tidak ada beban. Jadi sebelumnya ada beban. Jadi sebelumnya dadaku terasa berat seperti orang bawa batu di dada, ini tiba-tiba batu itu hilang naik ke atas. Kayak gitu ya. Aku merasa ini sangat aneh. Perasaan sangat plong dan sangat-sangat bersuka cita. Tidak pernah aku merasakan seperti ini sebelumnya waktu aku di Katolik. Terus-terusan aku memikirkan ini dan bingung. Namun kau tahu, ini kerajaan surga memanggilku menjadi Kristen. Kataku dalam hatiku, Tuhan, tolonglah, jangan bercanda. Aku ini Katolik loh. Namun akhirnya aku memutuskan untuk masuk Kristen setelah aku bisa tenang kembali beberapa menit kemudian. Dan aku sadar itu adalah panggilan kerajaan surga, seperti memberikan damai sejahteranya padaku yang real, yang nyata adanya. Dan aku berkata, Tuhan, mulai detik ini, saat ini, aku mantap untuk menjadi Kristen, Tuhan. Ajarlah aku, Tuhan, bagaimana menjadi Kristen yang luar biasa dan berkenan di hadapan-Mu, Bapa. Begitu ikrarku dalam hati untuk meninggalkan imanku yang lama menuju kepada iman baruku, yaitu Kristen. Puji Tuhan. Wow, kuasa Kristus begitu nyata, real, dan hidup di hadapanku ini membuatku terheran-heran. Ada Tuhan yang begitu luar biasa dan hidup ini mau menyelamatkanku, manusia yang hina ini. Aku mengakuimu Yesus sebagai Tuhan Juru Selamatku yang hidup dan sempurna ini, Tuhan. Begitulah aku memuji namanya yang ajaib, yang menyelamatkanku ini. Ternyata aku berhasil mengejar kerajaan surga setelah melalui perjalanan iman yang cukup luar biasa ini. Beranjak remaja SMP kelas 3 aku dibaptis selam. Tanda aku diresmikan menjadi warga kerajaan surga yang kuidam-idamkan ini. Puji Tuhan untuk selamanya. Dia Tuhanku yang luar biasa dan sempurna untuk menebus dosaku ini. Amin. SMA kelas 3, saat aku remaja, aku bertobat dan lahir baru di dalam kasih Kristus yang mula-mula, dan mulai membaca Alkitab, di mana masih ada mujizat-mujizat lainnya yang bergiliran mendatangiku. Saat itu umurku 7 tahun. Aku juga mendapat baptisan Roh Kudus waktu aku SMA itu, di mana saat itu aku hanya mendatangi sebuah ibadah di
di gerejaku itu, dan itu ibadah biasa aja, nggak ada yang spesial, biasa aja, pujiannya pun juga biasa, khotbahnya pun juga biasa, semua terkesan flat. Tapi sampai di titik ada satu pujian, aku beriman dan Roh Kudus memberiku bahasa rohnya untuk pertama kalinya. Dan aku masih ingat lagu itu sebetulnya singkat saja, kata-katanya 2 baris saja. Kata-katanya, let it rain, open the floodgates of heaven, let it rain. Tapi lagu itu dinyanyikan berulang-ulang kali, kata-katanya hanya 2 baris itu. Tapi mendekati akhir lagu, tiba-tiba kalimatku yang kata-kata bahasa Inggris tadi tiba-tiba berubah menjadi bahasa roh. Rasanya lidahku seperti tidak terkontrol lagi untuk menerima bahasa roh itu. Seperti aku tidak bisa mengontrol lidahku dan mulutku sendiri. Jadi mulutku dan lidahku berkata-kata bahasa roh dengan secara otomatis. Seperti aku tidak bisa mengontrol lagi. Jadi aku tahu lidahku ini juga miliknya Tuhan Yesus, juga milik Roh Kudus. Jadi aku percaya Roh Kudus hidup di dalamku sampai selama-lamanya. Itu terjadi di saat aku SMA. Sekarang aku berumur 38 tahun dan sudah 21 tahun lamanya aku setia mengikut Kristus dan membaca Alkitab untuk mencari kerajaan Kristus dan kebenarannya yang memerdekakanku dari kutukan dosa dan kematian kekal itu. Salib Kristus itulah yang menjadi kebanggaan dan kekuatanku sampai selama-lamanya, bahkan sampai akhir zaman. Di Injil Matius ayat 20, pasal 28 ayat 20, Yesus berkata, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Janji Tuhan itu ya dan amin. Dia Yesus yang menjadi Tuhanku dan Bapakku yang baik. Dia jugalah yang menuntun dan menyertai setiap langkah-langkahku ini senantiasa sampai selama-lamanya. Amin. Dia adalah Allah yang penuh kasih untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Ada di Yohanes 3 ayat 16, di mana berkata, barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dari awalnya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi seperti itu ya saudara, bahasanya untuk Yohanes 3 ayat 16. Ini juga sudah berulang kali kusampaikan juga. Kemudian ayat yang tidak kalah pentingnya dari ayat itu juga masih tetap di Injil Yohanes, tapi kita maju ke pasal 14. Yohanes 14 ayat 6 berkata, Yesus berkata, aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada surga kalau tidak melalui Yesus. Jadi terakhir aku mau sampaikan, tantanganku kepada saudara adalah carilah Tuhan itu. Tuhan mana yang benar dan real adanya. Seperti aku yang berhasil menemukan Kristus dan kerajaan surganya itu. Kristus berkata, kerajaanku bukan dari dunia ini. Ini akan menjadi ayat penutup di podcastku ini. Kita baca di Yohanes 18 ayat 36-37. 2 ayat saja, kemudian kita selesai ya.
Yohanes 18 ayat 36. Jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi, kerajaanku bukan dari sini. 2 kali Yesus menjelaskan kerajaanku bukan dari dunia ini, bukan dari sini. Ya. Ayat 37 sebagai ayat tambahan dan penutupnya. Maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja? Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Jadi Yesus memberi kesaksian tentang kebenaran, dan orang yang taat pada kebenaran akan mendengarkan suara Tuhan, akan mendengarkan apa maunya Tuhan, ya. Seperti aku inilah salah satu contohnya, ya. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Benar-benar Yesus adalah Tuhan, sebab Dia yang mempunyai kerajaan surga tersebut. Mana mungkin jika Dia adalah manusia bisa menjadi pemilik kerajaan surga tersebut? Nonsens lah bro. Terima kasih. Sekian dulu kesaksianku ini. Segala puji syukur aku sembahkan kepada Tuhanku Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya akan tutup podcast ini dengan sebuah pujian yang indah, ya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu, Hosana, Hosana. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia Tuhan, layak dipuji, disembah. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu, Hosana, Hosana. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia.
layak dipuji disembah. Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Amin. God bless you. Bye.